APBN itu sendiri seperti uang kita sendiri begitu. Apabila ada orang-orang atau pejabat-pejabat yang menyalahgunakan penyaluran APBN itu seperti misalnya dikorupsi terus sampai ke masyarakat itu cuma sedikit gitu, itu nanti bisa kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Pembelanjaan negara. Nah, pengeluaran dan pembelanjaan negara itu harus seimbang karena APBN itu digunakan untuk merencanakan alokasi dana-dana untuk pembangunan negara. Ya. Kemudian APBN itu dari tahun 2018 sampai 2023 itu fokus untuk satu ada pendidikan ya seperti menambah fasilitas sekolah atau seperti ya yang seperti itu. Terus yang kedua itu ada kesehatan untuk program stunting anak dan juga pembangunan negara seperti infrastruktur seperti jalan dan lain-lain. Bahwa hutang Indonesia itu perlu berhutang karena kalau mau membangun kan harus memakai bayaran pajak-pajak yang dari masyarakat, tetapi banyak masyarakat yang alot untuk membayar pajak. Jadi kalau kita menunggu pembayaran pajak itu pasti kita sudah ketinggalan dengan negara-negara yang sudah maju seperti Singapura dan lain-lain. Ya, jadinya berhutang itu harus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA N1 Bondang Legi, Kabupaten Malang, kelas 11 MIPA 1, kelompok 1. Perkenalkan, saya Akbar Fatih Rasyad. Saya Ilham Habibi. Saya Bagas Eka. Saya Dimas Zikrul. Saya Brenda Buko. Kami akan menampilkan video tentang APBN dan APBD. 3, 2, 1, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Dagel Band dari 11 MIPA 1 akan menyanyikan lagu APBN dan APBD. Ikutilah seterusnya. Murid semanggi belajar ekonomi, APBN, APBD ada di dalamnya. APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara, itulah artinya. APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah, itu pun artinya. Keduanya memiliki fungsi masing-masing. Ada alokasi, pengawasan, stabilisasi, distribusi, perencanaan, dan otorisasi. Yuk murid semanggi belajar ekonomi, APBN, APBD ada di dalamnya. APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara, itulah artinya. APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah, itu pun artinya. Keduanya memiliki fungsi masing-masing. Ada alokasi, pengawasan, stabilisasi, distribusi, perencanaan, dan otorisasi. Sekian dari kami dan terima kasih. Masuk konten. Halo, nama aku Dini Noviliawati. Hi guys, is nama aku Aprilia Saf. Annyeong Yorobun, aku Nanda Dewi. Ni hao. Aku Nora. Kami siswi dari SMH N1 Gondang Legi atas bimbingan Bu Alfe Faizah mempersembahkan video ekonomi mengenai APBD. Tunggu dulu. Perkenalan sekali lagi ya. Kalian tahu nggak sih apa yang namanya APBD? Apaan tuh? APBD yaitu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang disetujui oleh DPRD. Ini juga berlangsung dalam jangka waktu 1 tahun. Terus, tahu nggak sih fungsi APBD itu sendiri? Fungsi APBD sendiri ada beberapa macam, yaitu fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan,
fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. Terus apa sih tujuan disusunnya APBD? Kamu nanya. Nah, tujuan disusunnya APBD adalah sebagai rencana kerja pemerintah daerah dalam 10 tahun anggaran yang bersangkutan. APBD sumbernya dari mana aja sih? Yang pertama dari pinjaman daerah, dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Kaget. Siapa sih pihak yang dilibatkan dalam penyusunan APBD? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ada 2 pihak yang dilibatkan. Terus pengaruh APBD dalam perekonomian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan peredaran uang, dorong investasi masyarakat, dan memperlancar distribusi. İtsiz Ada Yan Ketinggalan. Tunggu ya, Ayana Yan Terakia. Memperluas lapangan pekerjaan. Kalian tahu nggak sih? Apaan tuh? Bahwa daerah berdasarkan fungsinya. Yang pertama, pelayanan umum. Yang kedua, ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, lingkungan hidup. Yang kelima, kesehatan. Yang keenam, agama. Yang ketujuh, sosial. Yang kedelapan, pendidikan. Yang kesembilan, pariwisata dan budaya. Yang terakhir adalah perubahan. Klasifikasi pengeluaran berdasarkan belanja rutin. Yang pertama, belanja pegawai. Yang kedua, belanja barang dan jasa. Yang ketiga, belanja modal. Yang keempat, bunga. Yang kelima, subsidi. Yang keenam, hibah. Yang ketujuh, bantuan sosial. Yang kedelapan, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Yang terakhir, belanja yang tak terduga. Ads tunggu. Terakhir terakhir. Ke Malang beli mengkudu di toko Mbak Dinar. Jika ingin negara maju, maka jangan lupa pajak dibayar. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan. Halo guys, kami dari SMA 1 Gonalegi dari kelas 11 MIPA 1 akan melakukan challenge, yaitu challenge itu kita akan membahas tentang APBN dan APBD. Jadi kita itu akan melakukan pembahasan ini sesuai abjad yang telah diterima oleh masing-masing teman saya ini dari bimbingan Ibu Alfi Faiza. Jadi perkenalkan, saya Mutiara Hajeng, Saya Ola Virena. saya Devi Naeka, Saya Fariza Kurnia Putri. saya Bilkis Luna, dan saya Intan Maulidia. Langsung saja. APBN itu kepanjangannya anggaran pendapatan dan belanja negara nggak sih? Benar, gimana rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Contohnya pemanfaatan APBN itu untuk apa saja sih? Dari buku yang pernah aku baca sih, APBN ini digunakan sebagai anggaran pendidikan dengan dikeluarkannya KIP atau Kartu Indonesia Pintar oleh pemerintah. APBN itu bukan hanya digunakan untuk KIP aja loh, tapi APBN juga berguna untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Fariza kemarin juga baca, salah satu contoh pemanfaatan APBN itu pada bidang kesehatan untuk mengatasi stunting anak. Gak salah lagi sih itu, bahkan dalam upaya penguatan sistem kesehatan di daerah, Kemenkes telah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mewajibkan 514 kabupaten atau kota di 34 provinsi untuk mengalokasikan 10% dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk anggaran kesehatan loh. Harapannya tercapainya peningkatan produksi dan kesempatan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan itu saja tujuan dari APBN. Tujuan APBN yang lain adalah sebagai pedoman pendapatan negara dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan negara dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi gitu ya? Kalau APBN itu sendiri sumber penerimaannya didapatkan dari mana? Kalau menurut pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang disusun setiap tahunnya,
tercatat ada 3 sumber pendapatan negara, yaitu penerimaan dari sektor pembayaran, penerimaan negara bukan pajak, dan juga hibah. Lah, kalau sumber penerimaan APBD apa sama juga? Mungkin secara umum sama sih, tapi ada sedikit tambahan, bisa dari retribusi daerah kayak retribusi jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu, PRD yang sah, penerimaan jasa giro, dan lain-lain. Nah, pastinya yang memberikan persetujuan juga berbeda kan? Kalau APBN itu DPR, kalau APBD itu DPRD. Oh gitu, kalau APBN dan APBD itu ada hubungannya nggak sih sama pajak? Pajak bertambah, maka jumlah APBN otomatis bertambah karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Dan begitu pula sebaliknya, jika pajak berkurang, saldo APBN akan berkurang juga. Kisbil oleh Birki juga sudah membaca berdasarkan APBN 2020. Pajak itu berkontribusi besar terhadap pendapatan negara sebesar 8.800 triliun, yang berarti pajak menyumbang 83,54% dari total pendapatan negara, yaitu 2.200 triliun. Rasio nominal belanja negara harus lebih rendah daripada pendapatannya agar tidak terjadi defisit APBN dan anggaran negara tetap seimbang atau bisa naik. Surplus APBN Indonesia pada Januari 2022 tercatat sebesar 28,9 triliun. Angka ini naik dari periode sama tahun 2021 di mana APBN mengalami defisit sebesar 45,5 triliun. Tindakan pemerintah agar penerimaan APBN dari pajak bisa tercapai yaitu bisa memperluas basis pajak, mengurangi belanja perpajakan yang tidak efektif, mengoptimalkan sektor-sektor yang menjadi penyumbang penerimaan. Wah, setuju banget aku. BTW utang yang sangat seksi dan sering dibawa-bawa ke ranah politik. Tapi utang itu sendiri digunakan dalam rangka mendukung pembangunan nasional, disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI ketika membahas dan menetapkan APBN. Faktor apa sih yang mengakibatkan Indonesia ini memutuskan untuk berhutang kepada negara lain? Sedangkan kalau dilihat dari sumber daya alamnya, Indonesia termasuk negara yang kaya loh. Waduh, kalau Indonesia itu berhutang bukan hanya karena kekurangan sumber daya alam, tapi Indonesia mulai melakukan hutang luar negeri mulai pada masa Orde Lama dengan tujuan menambah sokongan dan untuk melunasi kekurangan dan pembangunan yang tidak dapat dipenuhi dalam negeri. Aku setuju banget sih. Ya, itulah penjelasan mengenai APBN dan APBD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Ciarani dan rekan saya Devia Eka Agustin. Di sini saya sebagai editor. Di sini saya sebagai penulis. Terima kasih. Selamat siang pemirsa, saya Devia Eka Agustin dan rekan saya Nela Ciarani. Halo, kami siswa SMA Negeri 1 Gondang Legi dari kelas 11 MIPA 1. Untuk memenuhi tugas ekonomi, kita akan membuat animasi tema APBN di bawah bimbingan Ibu Asfi Faiza.
Selamat menonton! KPK bongkar berbagai modus korupsi di proses APBN. KPK kerap menangani kasus-kasus mafia anggaran, baik lewat operasi tangkap tangan atau OTT maupun penyelidikan. Modusnya juga bervariasi, mulai pembahasan anggaran hingga penggunaan barang dan jasa. Duh, udah 2023 masih banyak aja yang korupsi. Iya, apalagi yang dipakai korupsi itu uang APBN. Ngomong-ngomong, apa sih APBN itu? Nah, kalau itu saya juga tidak tahu. Coba besok tanyakan saja saat sosialisasi APBN. Wah iya, kebetulan sekali. Ya udah, aku mau pulang dulu. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku perwakilan dari pemerintah melakukan sosialisasi ini agar warga lebih mengerti mengenai APBN. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa sih APBN itu? Tidak. Jadi, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. APBN berlaku untuk jangka waktu 1 tahun yang menyebabkan adanya perubahan anggaran. Nah, tujuan dari APBN sendiri yaitu sebagai rencana kerja pemerintah pusat atau daerah dalam 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Selain itu, fungsi dari APBN yang pertama, otorisasi sebagai pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan pengeluaran. 2. Alokasi, yaitu penerimaan yang ada dalam APBN untuk pembangunan di berbagai sektor. 3. Distribusi, yaitu APBN yang didistribusikan untuk kepentingan umum dana subsidi dan pensiun. Dan untuk sumber penerimaan APBN ada 3, antara lain penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Selanjutnya, untuk jenis pengeluaran negara dikelompokkan menjadi 3. Pertama, belanja negara menurut organisasi, contohnya Kementerian Pertahanan, Pendidikan, dan Kebudayaan. Kedua, belanja negara menurut fungsi, contohnya pelayanan umum, ekonomi, dan kesehatan. Ketiga, belanja negara menurut jenisnya ada 2 macam, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer daerah. Dari sini, apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Apakah APBN berpengaruh bagi perekonomian negara? Ya, tentu saja berpengaruh. Jadi, APBN dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan peredaran uang, mendorong investasi masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, dan memperlancar distribusi pendapatan. Untuk mekanisme penyusunan APBN melalui 4 tahap. Pertama, persiapan anggaran yang dilakukan penaksiran pengeluaran berdasarkan penerimaan yang ada. 2. Ratifikasi. Ketiga, pelaksanaan anggaran pimpinan lembaga penguasa sistem informasi, akuntansi, dan pengendalian manajemen. 4. Pelaporan dan evaluasi. Jadi, jika Bapak Ibu menjumpai kasus korupsi, bisa langsung melapor melalui web lapor.go.id. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, sekian sosialisasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat lebih terbuka kepada pemerintah. Itulah sekilas cerita tentang APBN. Jadi, APBN sangat berpengaruh dalam perekonomian negara. APBN sendiri digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.